Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nusantara, kembali lagi dengan channel Giroh Nusantara. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Di salah satu tempat yang terpencil di Desa Cileles, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, terdapat salah satu tempat bersejarah dan peristirahatan seorang mufti sekaligus panglima besar dari Kesultanan Banten. Beliau yang bergelar Syekh Gajah Barong atau yang bernama asli Al-Habib Husain bin Thaha bin Yahya. Seperti yang dikutip dari beberapa narasumber yang akurat, bahwa Syekh Gajah Barong masih ada ikatan saudara dengan Syekh Singo Barong atau yang bernama lengkap Al-Habib Hasan bin Thaha bin Yahya Semarang. Dari beberapa referensi yang ada, bahwa Syekh Gajah Barong lahir dari pasangan Al-Habib Thaha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya dengan Syarifah Fatimah binti Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Syekh Gajah Barong masih ada kedekatan sambungan sanad dengan Al-Habib Maulana Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya melalui datuk beliau Habib Thaha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya. Sejak kecil, Syekh Gajah Barong mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya. Di usianya masih sangat muda, Syekh Gajah Barong sudah mampu memahami dan mempelajari beberapa bidang fan keilmuan yang beliau serap langsung dari kedua orang tuanya. Singkat cerita, setelah Syekh Gajah Barong dewasa, beliau mengikuti saudaranya Syekh Singo Barong mengembara untuk berdakwah dari tempat satu ke tempat lainnya. Sampai akhirnya beliau berlabuh di Banten dan menetap sementara. Pada saat tinggal di Banten, terjadi perselisihan yang sangat hebat, yang mana pihak penjajah yang berusaha untuk menguasai Kesultanan Banten dan aneka hasil bumi masyarakat. Tidak tinggal diam, Syekh Gajah Barong beserta Syekh Singo Barong terpanggillah untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut dengan melawan penjajah. Pada akhirnya, Syekh Gajah Barong dinobatkan sebagai panglima dan saudaranya Syekh Singo Barong dinobatkan sebagai mufti besar di Kesultanan Banten oleh Sultan Syafiuddin atau Sultan terakhir kala itu. Walaupun tidak lama dari peristiwa tersebut, Sultan Syafiuddin ditangkap dan diasingkan ke Surabaya oleh pihak penjajah. Tidak tinggal diam, Syekh Gajah Barong beserta pasukan santri, kiai, dan jawara bersatu menyatukan kekuatan. Pada akhirnya, pasukan penjajah berhasil dipukul mundur oleh pasukan yang dinakodai Syekh Gajah Barong tersebut. Merasa suasana di Banten sudah aman, Syekh Singo Barong berpamitan kepada Syekh Gajah Barong untuk melanjutkan dakwahnya dan diminta Syekh Gajah Barong untuk menetap di Banten. Singkat cerita, konon Syekh Singo Barong melanjutkan perjalanannya ke Semarang dan yang nantinya beliau diangkat menantu oleh Sultan Mangkubuwono II dan menetap di sana. Ternyata tidak lama dari peperangan pertama, pihak penjajah mengatur siasat licik untuk menyerang Banten kembali. Dengan membawa pasukan lebih banyak lagi dan bersenjata lengkap, peperangan tidak bisa dibendung lagi. Pertempuran kembali memanas dan akhirnya pihak penjajah berhasil menguasai Banten dan sekitarnya. Dengan banyaknya pasukan santri, kiai, dan jawara yang gugur di medan perang,
Syekh Gajah Barong akhirnya menarik mundur pasukan dan menyelamatkan diri ke arah utara, tepatnya di daerah Tiga Raksa. Karomah-karomah yang dimiliki Syekh Gajah Barong. 1. Meratakan hutan dan membuat tempat tinggal dengan waktu 1 malam. Ketika Syekh Gajah Barong beserta para santrinya menyelamatkan diri dari kejaran penjajah, Syekh Gajah Barong bersembunyi memasuki hutan yang sangat lebat. Setelah semuanya terasa aman, Syekh Gajah Barong bermunajat kepada Allah agar diberikan petunjuk dan diselamatkan dari kejaran penjajah. Tak lama, Syekh Gajah Barong mendengar suara tanpa wujud yang memerintahkan Syekh Gajah Barong untuk menetap dan berdakwah di sana. Tanpa waktu lama, dengan karomah yang beliau miliki, Syekh Gajah Barong beserta santrinya mampu meratakan hutan dan membangun gua, dapat menyembuhkan orang yang sakit. Ada seorang warga yang mempunyai penyakit yang tidak ada obatnya. Makin hari kian bertambah penyakitnya. Tidak sengaja Syekh Gajah Barong berjalan melewati rumah orang sakit tersebut. Terdengar suara rintihan yang sangat kencang. Lalu Syekh Gajah Barong berhenti dan bertanya kepada keluarganya, "Boleh saya tahu kenapa dia?" Lalu pihak keluarga menjawab, "Ini anak saya tidak mau sembuh, malah bukannya sembuh, malah sebaliknya." Dengan kerendahan hatinya, Syekh Gajah Barong bermunajat lagi kepada Allah untuk disembuhkan anak tersebut. Subhanallah, dengan izin Allah, seketika anak itu terlihat membaik dan berangsur baik. 3. Berada di berbagai zaman. Al-Habib Maulana Lutfi bin Yahya pernah mengatakan bahwa Syekh Gajah Barong adalah seorang panglima perang yang keberadaannya ada di setiap zaman. Di mana ada kebenaran melawan kebatilan, di situ ada beliau. Wallahu a'lamu bishawab. Dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau miliki yang belum terungkap. Mudah-mudahan kita dapat barokah serta pelajaran supaya kita mengingat diri kepada Allah dan mengenang sejarah sosok para wali Allah memperjuangkan agama dan negaranya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus support channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.